Gambar yang dulu aja ya, gambar yang dulu bayangkan yang awal-awal pertemuan kita. Kan ada jalur seperti ini nih, jalur seperti ini. Ya, supplier, OEM, customer. Ya, kita berada, misalnya kita berada di OEM. Kita berada di OEM ya. Nah, OEM ini tugasnya ada mengassembly produk atau jasa yang dibutuhkan oleh customer. Customernya nanti bisa bisa distributor, retailer, atau end customer. Kemudian distributor ini nanti akan mendistribusikan kepada downstreamnya ya, apakah itu retailer atau langsung end customer. Sementara untuk mengassembly produk yang akan kita deliver kepada customer, kita akan order atau kita akan dipasok oleh supplier untuk material, komponen, dan sebagainya. Ya. Nah, berapa yang akan kita produksi itu tergantung pada forecast demand kita. Ya. Kita akan men-forecast demand yang kita forecast itu demand siapa? Paham maksudnya ya? Jadi kita memforecast kalau kita berhubungan hanya dengan distributor, maka demand kita adalah demand distributor. Jadi yang kita forecast itu adalah demand distributor. Ya. Demikian juga nanti distributor itu akan memforecast demand-nya berdasarkan demand dari downstream-nya, ya, retailer. Ya. Retailer itu forecast demand-nya juga demand dari customer-nya. Nah, mungkin di sini ya, retailer ya, retailer itu forecast-nya berdasarkan demand dari end customer. Ya, demand end customer. Kebayang ya, kebayang ya. Jadi yang yang kemarin kita hitung dengan forecasting itu adalah forecast demand customer di bawah kita langsung. Apakah distributor atau retailer atau mungkin end customer kalau kita bicara kuliner ya end customer ya kalau kita bicara usaha kecil ya end customer ya. Tapi kalau kita bicara manufaktur besar ya kayak otomotif, manufaktur otomotif itu tidak jual langsung ke end customer, tapi dia menjual melalui agen, melalui dealer, melalui perusahaan lain. Ya, nah itu. Jadi kita memforecast berdasarkan demand customer di bawah kita langsung, di downstream kita langsung. Customer di downstream kita langsung itu akan memforecast berdasarkan demand customer di bawahnya. Ya. Customer di bawahnya akan memforecast berdasarkan demand customer di bawahnya lagi. Nah, sampai ke end customer. Ya, sampai ke end customer. Kemudian supplier itu akan memforecast demand untuk material yang dia supply ke OEM itu berdasarkan demand dari OEM. Kebayang ya? Ya, kebayang ya. Nah, berdasarkan demand dari OEM. Jadi OEM berdasarkan demand dari customer di bawahnya. Nah, kalau kita lihat full whip effect itu yang seperti apa? Ini. Fluktuasi terjadi, jadi full whip effect secara konsep, jadi ini merupakan fluktuasi yang terjadi karena peningkatan jumlah order. Jadi karena ketidakpastian, jadi makin ke atas itu ketidakpastian makin tinggi. Jadi makin ke hulu, ya, full whip effect itu adalah fluktuasi yang terjadi karena ketidakpastian. Ya. Yang ketidakpastian ini semakin ke hulu, semakin ke upstream, semakin ke supplier, itu akan semakin tinggi. Ya. Jadi forecast yang paling tingkat akurasinya paling tinggi itu adalah forecast yang dilakukan oleh pihak yang paling dekat dengan end customer. Nah, sampai sini dulu memahami nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Insya Allah, Forecast, Pak. ya. Jadi forecast yang tingkat akurasinya paling tinggi itu adalah forecast yang dilakukan oleh pihak atau entitas yang paling dekat dengan customer. Siapa itu? Misalnya kita bicara retail. Ya. Nah, forecast yang paling akurat, yang nggak akuratnya paling tinggi itu adalah forecast oleh retailer. Ya. Kenapa? Karena retailer itu jual ke end customer. Jadi forecast yang dilakukan oleh entitas yang paling dekat dengan end customer itu adalah forecast yang tingkat akurasinya paling tinggi. Nah, semakin ke atas, semakin menuju upstream, ya, menuju ke hulu, itu tingkat akurasi forecast-nya
akan semakin kecil. Atau fluktuasi demand-nya itu akan semakin besar. Nah, itu bullwhip effect maksudnya. Ya. Jadi semakin ke hulu, semakin ke upstream, semakin ke supplier, itu tingkat akurasinya semakin kecil atau fluktuasinya semakin besar. Ya, jadi ekor sapi kalau kita hentak di bawah yang dekat dengan tangan kita itu end customer ya, itu fluktuasinya makin ke atas makin tinggi. Itu bullwhip effect. Ya. Jadi ini ya, pengecer itu mempunyai forecast demand yang tingkat akurasinya paling tinggi. Kemudian pengecer ke grosir ini menjadi turun, grosir ke produsen menjadi turun lagi, produsen ke pemasok ini tingkat akurasi atau fluktuasinya paling tinggi. Ya, nah itu bullwhip effect. Nah, bullwhip effect ini muncul karena distorsi informasi. Jadi semakin ke atas, semakin ke upstream, semakin ke hulu, itu distorsi informasinya akan semakin besar. Ya. Tingkat error forecast ya akan semakin besar. Ya. Atau bullwhip effect ini terjadi karena hambatan koordinasi, hilangnya koordinasi dalam suatu rantai pasok. Ya, ini ya bullwhip effect. Oke. Nah, kalau kita lihat bullwhip effect secara visual, ini akan seperti ini. Ini ya. Jadi entitas yang paling dekat dengan end customer, ya, dengan end customer, ini fluktuasinya akan smooth, ya, akan smooth. Error forecast-nya akan semakin kecil. Nah, ini adalah consumer sales at retailer. Retailer ini adalah yang paling dekat dengan customer. Ya. Nah, sekarang wholesaler, ya, wholesaler itu adalah distributor di atas retailer. Wholesaler itu memforecast demand-nya berdasarkan demand dari retailer. Nah, di sini ini kelihatan forecast-nya akan lebih fluktuatif dibandingkan dengan retailer. Ya. Wholesaler itu nanti akan order kepada manufacturer. Ya. Nah, di manufacturer maka fluktuasinya akan lebih tajam lagi. Dan manufacturer itu nanti akan demand ke supplier. Supplier akan memforecast demand-nya manufacturer dan fluktuasi juga akan semakin besar. Atau error forecast-nya akan semakin tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan bullwhip effect. Ya. Dimaksud dengan bullwhip effect. Nah, ini bullwhip effect ini untuk produk-produk yang channeling-nya tinggi, ya. Channeling masih ingat di manajemen pemasaran ya. Jadi tingkat channellisasinya atau kanalisasi atau tingkat distribusinya panjang ya. Misalnya dari pabrikan nanti ke agen tunggal nanti ke distributor, distributor ke wholesaler, wholesaler ke retailer, retailer nanti ke sub retailer, baru ke end customer. Itu yang dimaksud dengan channelingnya yang tinggi atau struktur channelnya tinggi. Itu potensi bullwhip efeknya akan semakin tinggi. Ya. Tapi kalau kalau produk-produk yang struktur channelnya rendah, ya struktur channelnya rendah, maka potensi bullwhip efeknya juga semakin kecil. Ya. Contoh produk-produk consumer goods itu bullwhip efeknya besar karena apa? Karena struktur channelnya tinggi, ya produk consumer goods. Tapi ya ini yang dulu pernah kita bahas ya, yang dilakukan oleh Dell Computer. Dell Computer di samping berbisnis dengan melibatkan banyak channel ya, ya seperti biasa bisnis pabrikan elektronik itu melibatkan banyak channel ya, ada agen, ada distributor, ada retailer sampai ke end customer. Dia juga melakukan channeling yang langsung. Jadi end customer bisa order secara online langsung kepada Dell. Itu bullwhip efeknya kecil. Karena apa? Karena langsung kepada, jadi hubungan antara satu entitas dengan entitas lain itu pendek gitu ya. Apalagi langsung bisa ke end customer. Sehingga forecast yang channelnya langsung itu lebih akurat dibanding forecast yang melibatkan banyak channel. Ya, ini bullwhip effect. Kebayang ya? Ada pertanyaan sampai sini?
Pak. Belum. Bayang tadi ya. Oke. Kita lanjut ya. Bagaimana pengaruh bullwhip effect terhadap kinerja rantai pasok? Rantai pasok akan mengalami miscoordination ya, jadi mengalami hambatan koordinasi. Jadi kalau terjadi bullwhip effect, maka akan menimbulkan hambatan koordinasi, miscoordination, ya, miscoordination. Jika setiap tahap hanya memikirkan bagaimana cara untuk mengoptimalkan tujuan masing-masing. Jadi maksudnya tuh, jika setiap entitas hanya memikirkan tujuannya, ya tujuannya jadi memaksimalkan profit untuk diri sendiri, itu akan berdampak pada miscoordination, ya, berdampak pada miscoordination dalam sistem rantai pasok, gitu ya, dalam sistem rantai pasok. Jadi ada hambatan koordinasi dalam sistem rantai pasok. Contohnya apa? Contohnya apa? Dalam sistem rantai pasok ada yang ego nih, ada yang egois ya, ya ada yang egois. Misalnya apa? Anda bisa memberikan contoh atau bisa berimajinasi untuk bisnis kita B41 chicken under pressure. Ada yang egois nih. Jadi rantai pasok kita kan peternak atau penjual ayam, ayam segar gitu ya. Kita kemudian langsung ke end customer kita. Nah, itu hanya 3 lapis untuk ayam ya, untuk ayam. Peternak atau penjual ayam hidup kita, kemudian customer kita. Nah, antara kita dengan supplier ada yang ego. Ego maksudnya gimana? Supplier karena mengejar profit yang tinggi, memaksimumkan profit, ternyata ayamnya nggak sesuai dengan kualifikasi yang kita tetapkan. Misalnya ayamnya masih terlalu muda, atau ayamnya beratnya ternyata kurang dari yang kita tetapkan. Tujuan dia tujuan dia memang memaksimalkan profit, tapi profit untuk dia sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya kita nerima, mungkin kita terima ya, karena memang itu supplier yang sudah kita tetapkan sebagai partner partner tunggal mungkin, atau partner yang sudah biasa kerja dengan kita gitu ya. Tapi dampaknya apa? Dampaknya kita nanti akan kena komplain dari customer kita, gitu ya. Kok misalnya, kok jadi ukurannya nggak sesuai, kok nggak gitu misalnya ya. Atau karena di bawah spek yang kita tetapkan, kita nggak mau nerima. Nah, kalau kita nggak mau nerima, nah nanti akan supply chain akan terhambat, gitu ya. Itu muncul miscoordination karena salah satu pihak dalam dalam tahapannya atau salah satu entitas itu dalam tanda kutip ego, ya, ingin memaksimumkan profitnya sendiri gitu. Dampaknya apa? Dampaknya mengurangi keuntungan total dalam rantai pasok. Keuntungan totalnya terdampak. Misalnya apa? Misalnya gini, customer kita komplain, kok ayamnya nggak seperti standar, kok ayamnya nggak sesuai dengan, nah, misalnya kayak gitu. Nah, karena adanya komplain customer, ini berdampak nanti reputasi kita. Ya. Jadi customer pun berkurang. Di marketing ada ya, customer yang tidak puas itu akan ngomong ke 11 orang. Ya. Akan apa namanya ya, ngember atau apa istilahnya, akan ngomong ke 11 orang. Tapi kalau customer yang puas itu nggak akan ngomong ke diri sendiri. Ya, bayangkan kalau 11 orang nanti akan ngomong lagi ke 11 orang lagi. Nah, itu dampaknya karena berkurangnya customer, maka sales juga akan berkurang. Revenue juga akan berkurang. Maka total keuntungan untuk seluruh entitas dalam sistem juga akan berkurang. Itu dampaknya ya. Dampaknya seperti itu. Kemudian berpengaruh buruk, memberikan pengaruh buruk terhadap ukuran kinerja ya. Jadi berpengaruh buruk juga terhadap kinerja rantai pasok. Misalnya apa? Biaya produksi bisa meningkat. Gitu. Karena apa? Karena kita nggak, misalnya kita menjaga kualitas, jadi kita juga menjaga kualitas reputasi kita kepada customer kita. Nggak mau ini nggak sesuai dengan yang kita sepakati misalnya. Maka kita hanya harus beralih ke supplier yang lain yang harganya lebih mahal. Nah itu jadi biaya produksi juga meningkat. Ya. Atau biaya persediaan, ya, biaya persediaan. Jadi
karena kita mengalami hambatan di situ, maka kita akan stok ya ayam yang bagus dalam jumlah yang besar ya, untuk menghindari supaya kita yang pada saat tertentu mensuplai ayam yang tidak sesuai spesifikasi kita ya. Nah, karena kita mumpuk dalam jumlah yang besar, maka biaya persediaan juga meningkat ya. Atau replenishment lead time. Replenishment itu adalah pengisian kembali stok yang kosong. Replenishment. Jadi kalau freezer kita sudah kosong, kita harus isi lagi ya. Tapi karena supplier kita ayamnya nggak sesuai dengan yang kita minta, maka kita harus nunggu ya, harus nunggu sehingga replenishment lead time-nya akan meningkat. Ini akan mengganggu juga ya. Lead time-nya yang panjang nanti akan mengganggu proses produksi. Biaya transportasi yang meningkat juga ya, kemudian biaya tenaga kerja dan sebagainya ya. Nah, ini pengaruh bullwhip effect terhadap kinerja rantai pasok secara keseluruhan ya. Kebayang ya dalam prakteknya ya. Nah, ini kalau kita rangkum, dampak bullwhip effect terhadap kinerja seperti ini ya. Terhadap manufacturing cost dari sisi inventory ya, biaya inventory meningkat ya. Kurangnya koordinasi ini akan meningkatkan biaya inventory ya. Kita di contoh koordinasi yang kurang itu ketidaksesuaian material yang dipasok oleh supplier terhadap standar kualitas material yang diminta oleh OEM. Nah, ini meningkatkan biaya inventory ya. Meningkatkan waktu replenishment ya, lead time replenishment meningkat ya. Meningkatkan biaya transportasi, biaya untuk pengiriman ya, karena kita tidak tidak mendapatkan ayam yang sesuai dengan spek yang kita sepakati dengan supplier, maka kita harus cari ayam yang dari supplier lain. Maka kita harus muter-muter misalnya ya. Tadinya kita nggak perlu ke pasar, tadinya jaraknya pendek, maka karena tidak dipasok sesuai dengan spek, jaraknya akan memanjang. Sehingga transportasi, biaya pengiriman itu juga akan increase, meningkat. Ya. Kemudian biaya penerimaan juga meningkat. Maksudnya tuh level of ini sebentar. Inventory cost, manufacturing cost, inventory cost, opening lead time, transportation cost. Jadi seperti ini. Ya. Meningkat ya, tadi biaya produksi meningkat tadi ya, sudah kita diskusikan. Inventory cost tadi sudah kita diskusikan, replenishment time itu sudah kita diskusikan, transportation cost ya tadi ya, shipping and receiving cost ya, biaya pengiriman dan penerimaan itu juga meningkat ya. Biaya pengiriman, jadi penerimaan misalnya material diterima dengan harga yang lebih mahal karena biaya transportasinya juga mahal ya. Kemudian level of product availability ya, tingkat ketersediaan produk, ini service level ya, service level jadi menurun dan ujung-ujungnya dampaknya adalah profitabilitas yang menurun ya, profitabilitas yang menurun. Ada yang punya contoh yang punya bisnis mengalami hal ini atau pernah beli barang atau jasa yang itu merupakan yang Anda tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, dengan harapan Anda, karena diduga adanya kurang koordinasi di dalam sistem supply chain mereka. Ada yang pernah mengalami contoh? Pelayanan fasilitas kesehatan, misalnya dokter atau rumah sakit, atau perbankan, atau kuliner, pasti sering.
Ya, cuma coba ingat-ingat misalnya Anda pernah ke kafe, Anda pesen tapi pelayanannya lama, delivery-nya lama. Karena apa? Oh ternyata bahannya habis gitu ya. Atau bahkan Anda pesan menu yang ditampilkan di daftar menu tapi nggak ada karena apa? Ya, itu pasti pernah alami ya, pernah alami. Dampaknya apa? Dampaknya reputasi yang tidak bagus. Ya. Dampaknya reputasi yang tidak bagus. Ya. Dan sering sekali kita alami ya. Dulu sering alami seperti itu waktu masih masih jadi mahasiswa karena menyelesaikan disertasi itu harus sering ke kafe. Nah, di situ jual ini ternyata dipesan nggak ada. Kenapa belum nanam gitu ya? Jus ini nggak ada, jus ini nggak ada. Loh, gimana sih? Habis pak. Nah, bahkan si kaki sendiri yang bilang bahwa habis pasokannya nggak ada. Itu contoh lack of coordination. Ya, lack of coordination. Kenapa pasokannya nggak lancar? Mungkin juga karena adanya bullwhip effect. Ya, jadi hubungan antara si kafe itu dengan pemasok sirupnya, dengan pemasok buahnya itu juga tidak terkoordinasi dengan baik. Ya, jadi ada lack of coordination. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Apa yang menyebabkan hambatan koordinasi? Ya. Hambatan koordinasi atau lack of coordination itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ini beberapa hal yang memungkinkan terjadinya hambatan koordinasi atau lack of coordination. Ada mungkin karena insentif, ya. Jadi hambatan karena insentif atau insentif obstacle, ya. Atau hambatan karena proses informasi, pemrosesan informasi, atau hambatan berupa operasional, hambatan operasional, atau hambatan karena harga, ya. Hambatan karena harga. Kemudian hambatan karena yang bersifat behavioral atau perilaku, ya. Hambatan karena perilaku. Nah, ini ya. Ini jadi beberapa hambatan yang menyebabkan terjadinya lack koordinasi, ya. Mungkin karena insentif, karena information processing, karena operational obstacle. Apa itu insentif obstacle, ya? Insentif obstacle ini terjadi ketika satu apa satu entitas itu mengejar pada satu keuntungan yang lebih, ya, tanpa memikirkan bagaimana dampaknya kepada entitas yang lain, ya. Jadi insentif ini terjadi ketika insentif yang diterapkan pada setiap tahapan atau partisipan, ya, entitas menyebabkan, contohnya gini, enggak. Contoh gini ya, contoh. Kita berbisnis kuliner ayam geprek, ya. Kemudian salah satu material yang kita beli dari supplier, ya, material yang akan kita beli dari supplier itu adalah taruhlah beras, ya, beras yang akan kita pakai untuk melengkapi menu nasi, ya. Nah, beras ini ada supplier beras, ya, supplier beras. Supplier beras ini menawarkan diskon. Kenapa menawarkan diskon?
Dia menawarkan diskon karena stok dia numpuk, stok berasnya numpuk. Ya, karena stok berasnya numpuk. Kemudian atas diskon tersebut kita tertarik. Ya, kita tertarik. Kemudian kita beli dalam jumlah banyak. Gitu. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya stok kita menjadi banyak. Ya, inventory kita jadi melonjak. Ya, inventory kita melonjak, dampaknya biaya inventory menjadi tinggi. Gitu ya. Nah, karena apa? Karena ngejar ya di supplier itu ngejar insentif, kita juga tadinya ngejar insentif, tapi ternyata berdampak pada inventory kita. Nah, begitu diskon ini berhasil, maka terjadi rush demand kepada supplier. Ya. Nah, begitu rush demand, maka stok di supplier juga nanti akan kosong. Dan supplier tidak memikirkan bagaimana para petani itu kapan dan berapa petani itu panen. Ya. Karena dia hanya memikirkan stok yang ada dia harus terkuras atau harus habis, nah akhirnya ada potensi dia kekurangan stok. Karena dia tidak berpikir supplier dia, yaitu petani itu bisa memasok dalam kondisi atau waktu yang si supplier ini kehabisan. Nah, itu contoh karena insentif. Jadi masing-masing ngejar profit maksimum gitu. Kebayang nggak kira-kira? Ya. Jadi oke, ya. Kemudian ini nih, saya ulang contohnya lagi ya, yang lebih simpel, yang lebih simpel. Kita misalnya di toko retail ya, di toko retail. Di toko retail ya, kalau tadi kuliner ya, kuliner kita sekarang ke toko retail. Toko retail ya, yang apa berhubungan langsung dengan customer itu ingin mengosongkan space-nya ya, mengosongkan stok barangnya ya, mengosongkan stok barangnya sehingga dia mendiskon beberapa item ya. Nah, kalau item-item yang dijual di toko retail itu kan yang punya orang lain kan, yang punya kan entitas lain, perusahaan lain. Nah, si peritel ini ya, jadi misalnya ya, di toko retail diskon item barang merek X ya. Ini apa? Ini adalah mengurangi stok ya. Ini mengurangi cost of inventory. Nah, tujuan di toko retail itu benar kalau dari ya. Tapi kalau dia tidak koordinasi dengan yang punya barang ya. Shareholder X bukan misalnya ya, jadi bukan. Nah, misalnya ini ya. Oke. Kita bicara antara pemilik merek ya, brandholder X dengan peretailnya. Ya. Nah, di sini kita soroti yang mengejar insentif itu adalah toko retailnya. Ya. Toko retail ini mengejar insentif, ya, mengejar keuntungan. Karena apa? Oh, dia melihat barang merek X itu sudah lama, sudah ketumpuk. Sementara space dia itu nanti dia berpikir bahwa space yang ditempati oleh merek X itu kelamaan kalau merek X
itu bisa mengurangi keuntungan. Maka dia mendiskon item merek X tersebut. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi stok. Tujuannya adalah mengurangi cost of inventory. Ya. Nah, apabila diskon ini berhasil, berarti demand terhadap X ini melonjak. Ya, terhadap produk merek X melonjak. Nah, kalau diskon upaya mendiskon ini tidak dikoordinasikan dengan yang punya merek X, ini kan nanti akan terjadi permintaan yang melonjak terhadap merek X. Ini nanti akan diisi oleh harus dilakukan replenishment, sehingga terjadi lonjakan demand juga ke manufakturnya, yaitu brand holder X. Karena tidak ada koordinasi, tidak diinfokan, maka dia juga tidak tahu adanya pengurangan stok dalam jumlah besar atau terjadi lonjakan demand dalam jumlah besar. Karena tidak diinfokan dari awal adanya lonjakan demand ini, nanti brand holder X yang memproduksi X itu nanti akan mengalami hambatan dalam produksi. Ya, karena mungkin materialnya nggak siap, kapasitasnya juga belum siap, itu terjadi hambatan. Nah, ini yang contoh terjadinya lack of coordination, ya, karena adanya kesenjangan informasi yang ditimbulkan oleh insentif, ya. Jadi ngejar insentif yang dilakukan oleh retail, gitu ya. Nah, dengan contoh ini kira-kira kebayang? Kebayang? Ajar? Ya itu jadi contohnya karena ngejar insentif, ya, karena insentif. Hambatan yang muncul karena insentif, ya, atau sering disebut sebagai insentif obstacle. Oke. Kemudian lack of coordination itu juga bisa terjadi karena kendala di information processing. Ya. Kendala di information processing. Ini terjadi ketika informasi tentang demand itu terdistorsi, ya, terdistorsi. Jadi informasi tentang demand itu apa ya, tidak utuh atau tidak akurat, terdistorsi, ya. Terdistorsi itu tidak akurat, ya, di berbagai tahapan. Jadi di berbagai tahapan. Jadi di tahap-tahap antara supplier, antara OM, atau supplier dengan OM, dengan distributor, dengan customer, itu terjadi disinformasi atau distorsi informasi demand. Contohnya apa? Ini contoh. Peramalan didasarkan pada pesanan, bukan permintaan real dari pelanggan. Gitu ya. Bukan permintaan real dari pelanggan. Tadi sudah kita contohkan tentang information sharing. Ya. Ada lagi misalnya, ya, misalnya si peritel, ya, peritel atau penyalur, channel atau distributor itu menganggap bahwa pesanan itu dianggap sebagai demand, ya, dianggap sebagai demand. Dampaknya apa? Jadi pesanan, ya, baru pesanan order itu dianggap sebagai demand, bukan real order, bukan real demand yang diinformasikan kepada upstreamnya. Ya. Bayang ya, jadi kita punya bisnis, kita punya penyalur atau distributor. Ya. Nah, si distributor ini menerjemahkan demand itu order yang dia terima, bukan permintaan. Maksudnya gitu. Distributor ini menyalurkan produk untuk sampai ke end customer kepada retailer. Ya. Nah, ada pesanan dari retailer. Pesanan tapi belum dikirim barangnya. Nah, pesanan ini dianggap sebagai real order oleh distributor. Ya. Nah, dijadikan bahan forecast. Nah, forecast berdasarkan pesanan ini nanti akan disampaikan kepada kita, ini loh demand kami oleh distributor. Nah, padahal itu belum penjualan, belum berupa penjualan, tapi masih order, gitu ya. Nah, ini nanti akan kita anggap sebagai demand juga. Nah, ini bisa terjadi information processing yang menghambat koordinasi.
gitu ya. Kemudian kurangnya information sharing, ya, kurangnya berbagi informasi ini juga bisa berdampak pada kurangnya koordinasi, ya. Jadi terjadinya obstacle yang berupa kurangnya berbagi informasi antar entitas, ya, antar entitas. Bagusnya gimana bagusnya? Agar tidak terjadi seperti ini, agar tidak terjadi lack of coordination. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh setiap entitas dalam rantai pasok? Ada punya ide? Untuk menghindari distorsi informasi. Ya, kita harus berbagi informasi. Ya, berbagi informasi. Caranya gimana? Caranya ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Ya, ada yang dengan membangun sistem bersama, ya. Ada yang contoh misalnya ERP, ya, Enterprise Resource Planning, itu informasi yang di-share untuk seluruh entitas atau untuk entitas yang terkait dengan proses tersebut. Contoh misalnya, ya, contoh apa yang dilakukan oleh TAM, ya, Toyota Astra Motor, yaitu pabrikan atau OEM otomotif. Ya. Pada saat dia memforecast demand untuk mobil, ya, untuk mobil varian tertentu, ya, forecast demand. Jadi yang dia forecast itu demand dari para dealer, tapi berdasarkan real order, ya, real order. Jadi yang berdasarkan benar-benar angka penjualan. Nah, forecast yang dia lakukan itu nanti akan di-open kepada para suppliernya. Ya. Jadi forecast forecast mobil varian ini, satu mobil butuh 5 ban, nah, itu nanti akan di-open kepada Bridgestone taruhlah, ya. Di-open kepada Bridgestone. Nah, ini yang disebut sebagai yang contoh information sharing. Ya. Gunanya untuk apa? Meningkatkan koordinasi, meningkatkan sinkronisasi antar entitas, menurunkan distorsi informasi, ya. Jadi di open informasi tersebut. Dan ini bisa terjadi, information sharing ini bisa terjadi kalau terdapat trust, ya, terdapat saling percaya antara satu entitas dengan entitas lain, ya. Antara customer dengan supplier, antara supplier dengan customer, ya, antara OEM dengan supplier, antara OEM dengan distributor, itu ada trust, ya, sehingga bisa dimungkinkan untuk information sharing, ya. Nah, ini menghindari terjadinya hambatan untuk koordinasi. Oke, ya, itu koordinasi yang terhambat karena processing informasi, information processing obstacle, ya, hambatan karena pemrosesan informasi. Kemudian hambatan lain ini berupa hambatan operasional, ya, operational obstacle. Ini contoh, ya, ini hambatan ini terjadi karena kesalahan pada proses replacing and filling order, ya, sehingga menyebabkan peningkatan variabilitas, ya, variabilitas dari Bullwhip effect, ya. Terjadi kesalahan pada saat proses replacing dan filling order. Misalnya apa? Misalnya, ya, karena memanfaatkan diskon, maka satu entitas, ya, misalnya OEM atau distributor itu memesan dalam jumlah banyak, ya, memesan dalam jumlah banyak. Dampaknya apa? Karena pesanan dalam jumlah banyak memanfaatkan diskon, hanya meningkatkan biaya operasional, biaya persediaan, ya, meningkatkan biaya persediaan. Atau karena memesan dalam jumlah banyak sehingga harus menambah transport, ya, kapasitas transportasi yang terbatas itu sehingga harus menambah moda misalnya, ya. Kemudian adanya waktu tunggu yang lama, ya, waktu tunggu yang lama. Jadi pada saat mau melakukan replacement, ya,
atau filling order itu maksudnya memenuhi order. Jadi sekarang misalnya ini replacing and filling order gini. Kita punya bisnis ya, kita berbisnis. Anda sebagai OM, ya taruhlah misalnya air minum kemasan merek X, X. Anda sebagai brand holder atau manufacturer. Ya. Itu adalah, nah, kemudian distributornya lagi. Anda adalah brand holder, saya adalah distributor. Ya. Kemudian Anda menawarkan, Pak, kalau pesennya ditambah, lotnya saya kasih diskon, Pak, harganya turun. Gitu. Ya, oke. Nah, saya pesen yang biasanya misalnya saya pesen hanya 1000 galon, oke. Karena Anda menawarkan, gimana kalau ditambah, Pak, 1200 galon nanti harganya. Ya, saya pesen 1200 galon atau 1500 galon. Ya. Nah, saya memesan itu karena saya memanfaatkan diskon. Dan saya memanfaatkan diskon. Di satu sisi ini secara operasional, di sisi lain juga maksud saya memanfaatkan diskon juga untuk mengejar insentif. Ya. Jadi harganya nanti turun. Ini mengejar insentif. Gitu ya. Begitu barang datang, ternyata saya nggak siap gudang. Ya, gudang saya nggak siap. Akhirnya apa? Saya harus nambah gudang. Saya bisa nyewa atau harus menambah space gudang atau menambah kapasitas gudang. Nah, ini operational obstacle contohnya seperti ini. Ya. Atau dari sisi Anda misalnya ya. Saya memesan 1000 galon. Ya. Nanti minta tolong dikirim tanggal 20 Oktober. Ternyata Anda nggak siap karena kapasitas kurang. Ya, kapasitas kurang sehingga Anda minta waktu. Nah, saya mengalami waktu tunggu yang lama. Ya, waktu tunggu yang lama. Ini order. Ya. Terjadi kekurangan stok produk, yaitu yang mungkin Anda mengalami juga. Pak, mohon maaf Pak, bisa nggak dimundurkan 3 hari nanti saya kirimnya? Oh ya udah deh. Tapi kalau Anda memundurkan waktu pengirimannya, fulfill-nya atau delivery-nya Anda mundurkan, saya juga harus memundurkan order dari customer saya. Ya, toko-toko peritel itu saya juga harus memundurkan. Nah itu operational obstacle namanya. Sehingga ya, misalnya terjadi penjatahan, gitu ya. Itu karena kekurangan stok. Nah ini operational obstacle yang menyebabkan terjadinya lack of coordination. Ya, jadi hambatan koordinasi. Kebayang seperti ini secara operasional? Ini contoh operational obstacle ya. Terjadinya demand order ya, terjadinya lonjakan order misalnya, ini bisa berdampak pada operational obstacle ya. Misalnya tadi saya contohkan juga di sini, saya akan mensponsori misalnya ya, saya akan untuk bisnis saya mensponsori event tertentu misalnya ya, event tertentu, dan
sponsor ini juga dikoordinasikan dengan Anda sebagai brand holder ya. Oh, acara ini disponsori oleh toko ini, kemudian minuman dalam kemasan merek ini. Gitu. Nah ternyata hasil dari sponsorship ini itu bisa meningkatkan demand, ya, bisa meningkatkan demand. Dampaknya apa? Kalau kita tidak siap, ya, saya sebagai distributor nggak siap, Anda sebagai manufacturer juga nggak siap, nah, ini bisa berdampak pada operasional, ya, berdampak pada operasional, ya, menyebabkan kita kekurangan stok misalnya, ya, menyebabkan waktu tunggu pengisian yang lama karena kita harus memanage inventory lagi, mengset inventory lagi. Nah, ini operational obstacle. Kemudian pricing obstacle, ya. Obstacle atau hambatan yang disebabkan karena pricing. Ini terjadi ketika kebijakan harga pada suatu produk menyebabkan peningkatan variabilitas, ya, menyebabkan peningkatan fluktuasi permintaan. Ya. Contohnya apa? Contohnya pemanfaatan diskon, ya, berdasarkan ukuran lot. Ini pricing. Ya. Karena saya menginginkan adanya diskon dari Anda, maka saya memesan dalam jumlah lot yang besar. Gitu. Ya. Lot yang besar itu menyebabkan adanya variabilitas demand. Jadi yang tadinya demandnya rata, ya, ini fluktuasinya. Kemudian Anda menawarkan diskon. Ya, diskon kemarin kan kita pakai sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan demand, ya. Maka kalau sebagai customer Anda, saya memanfaatkan diskon tersebut, itu terjadi lonjakan demand yang tinggi, ya. Jadi variabilitas pesanan yang tinggi. Ini karena pricing, ya. Pricing itu juga bisa menimbulkan fluktuasi harga atau pricing obstacle itu bisa muncul karena adanya fluktuasi harga. Ya. Jadi harga yang tidak stabil, ya, itu bisa menjadi obstacle dalam koordinasi. Ya. Ini. Oke, ini pricing obstacle yang bisa menimbulkan lack of coordination. Ini pricing obstacle misalnya, ya, karena harganya diturunkan atau didiskon, itu maka terjadi lonjakan demand misalnya, ya, terjadi lonjakan demand. Kemudian ini contohnya terjadinya misalnya kondisi di mana manufaktur itu menaikkan harga, ya, menaikkan harga karena adanya kenaikan harga transportasi. Ya. Di biaya transportasi meningkat, kemudian ini dikompensasi oleh manufacturer dengan menaikkan harga jualnya. Ya. Nah, peningkatan biaya transportasi ini yang sikapi dengan meningkatkan harga jual, ini menyebabkan di retailer itu juga ada gangguan nantinya. Retailer itu tidak semata-mata bisa menaikkan harga, ya. Nah, kalau retailer misalnya mengikuti, ya, menaikkan harga, maka dampaknya apa? Dampaknya demand akan turun, ya. Nah, ini contoh dampak pricing yang menimbulkan lack of coordination, ya, hambatan koordinasi. Dan secara keseluruhan itu mengganggu rantai pasok. Gitu. Ini hambatan koordinasi yang muncul karena pricing. Kemudian hambatan karena behavioral, ya. Behavioral itu masalah pada pembelajaran dalam organisasi yang berkontribusi untuk distorsi informasi. Behavioral ini maksudnya gini, hambatan informasi, hambatan koordinasi, ya, behavioral
Ini kalau dicontohkan di Sopra, behavioral. Organisasi contoh gini ya. Penyikapan terhadap ini terhadap misalnya gini ya. Di bisnis kuliner kita si pemasok ayam ini ya, pemasok ayam itu karena dia memelihara ayam juga butuh biaya ya. Kemudian ada misalnya suatu saat terjadi kelangkaan ayam ya, kelangkaan ayam. Jadi banyak pesaing-pesaingnya misalnya menutup usahanya. Dia menjadi menjadi pemasok yang langka gitu ya, pemasok yang langka. Nah, karena dia mempunyai posisi bargaining yang bagus ya, posisi tawar yang bagus, yang tadinya dia tuh sangat dengan kita tuh sangat ini ya, sangat baik hubungannya, koordinasinya. Kemudian dia tertarik ya, memanfaatkan ini insentif. Menjadi insentif. Nah, tertarik untuk memasukkan lain juga gitu ya. Karena dia ngebayangkan, oh kalau hanya menjual ke Pak Yunan, oh nanti saya nggak, barangnya lakunya ya kayak gitu-gitu aja gitu ya. Aku es usul aja seperti biasa. Tapi kalau saya bisa memasok ke yang lain, misalnya, oh Fajar juga bisnis kuliner, Fajar juga minta ini. Nah, maka dia juga masuk ke yang lain. Ya. Jadi pesaing-pesaing saya juga dipasok. Nah, begitu terjadi demand-nya banyak, ya, demand-nya banyak, akhirnya Anda sebagai supplier ayam kesulitan persediaan. Ya. Nah, itu behavioral. Jadi behavioral karena ada kondisi yang dia itu mengejar insentif. Ya, caranya apa? Caranya dia menjual kepada banyak customer yang baru misalnya gitu ya. Itu dia melihat bisnisnya hanya locally, hanya seputar dia sendiri, jadi ngejar insentif dia. Nah, ini contoh behavioral obstacle gitu ya. Atau satu entitas ini bereaksi terhadap situasi lokal saat ini daripada mencoba mengidentifikasi akar penyebabnya. Nah, maksudnya tuh contoh misalnya gini ya. Terjadi kenaikan biaya pakan ya, pakan ayam. Nah, atas kenaikan biaya pakan ayam ini si supplier ayam itu reaktif langsung menaikkan harga ke kita ya. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya tidak bagus ya. Kenapa? Kalau misalnya dia langsung secara tiba-tiba menaikkan harga, maka kita juga harus menyesuaikan karena biaya produksi kita juga akan naik. Kalau kita menaikkan harga ke customer, maka nanti secara keseluruhan supply chain kita akan terganggu. Mungkin customernya kaget, mungkin customernya tidak mau menerima, dan paling bahaya customer kita lari ke pemasok lain, gitu ya. Jadi alih-alih bereaksi terhadap situasi lokal, sebaiknya setiap terjadi perubahan apapun ya, misalnya harga, kemudian kelangkaan, kemudian spesifikasi, itu harus dikoordinasikan antar supply chain. Jadi kalau misalnya Anda sebagai pemasok, kemudian ada kenaikan biaya bahan baku misalnya ya, pakan ayamnya naik, kemudian kita harus koordinasi. Pak, ini gimana Pak ya, kita solusikan Pak. Oke, ya mungkin ya, kita nanti berbagi informasi bersama-sama, sehingga nanti kita ke customer kita ya, OM ke customer itu juga akan bisa menyampaikan secara reasonable gitu ya.
Kemudian berbagai tahapan rantai pasok saling menyalahkan atas fluktuasi yang terjadi ya. Ya, jadi ini sesuatu yang kadang-kadang juga terjadi ya, saling menyalahkan. Misalnya apa? Misalnya eh, ada material ya, misalnya daging ayam yang ternyata tidak fresh, ya tidak fresh, kemudian itu taunya di customer ya, customernya komplain, ya, customernya komplain kepada kita, kepada OM. Nah OM mungkin menyalahkan supplier, ya kenapa sih kok ngirim daging yang seperti ini? Supplier mungkin menyalahkan ke OM, kenapa kok nggak dicek pada saat menerima barang, pada saat menerima ayam? Itu contoh saling menyalahkan. Ini behavioral. Kemudian tidak ada tahap atau entitas dalam rantai pasok yang belajar dari tindakannya dari waktu ke waktu. Jadi learning dalam bisnis itu selalu terjadi, dan kita harus apa namanya learning, kita harus belajar dari situasi yang selalu berubah itu, ya situasi yang selalu berubah. Setiap entitas dalam rantai pasok itu harus belajar dari sana. Kemudian kurangnya kepercayaan di antara mitra rantai pasok yang menyebabkan menjadi oportunistik. Jadi mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Ya, bisa terjadi juga ya. Dan lazim ini juga terjadi. Jadi alih-alih memikirkan rantai pasokan secara keseluruhan, ya, entitas itu cenderung berpikir untuk dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kurang saling kepercayaan. Gitu ya. Contoh tadi misalnya terjadinya ada beberapa peternak ayam yang tutup misalnya gitu ya. Nah, si supplier kita itu mulai melirik. Jangan-jangan kalau saya hanya masuk ke Pak Yunan, nanti Pak Yunan nggak lancar ordernya ke saya, kalau di bisnis dia lancar terus, kalau nggak gimana? Nah, akhirnya dia mulai tergiur untuk memasok ke pihak lain, ke pesaing saya misalnya gitu ya. Ini juga hambatan karena behavioral, ya. Oportunis mengambil keuntungan. Nah, ini beberapa hambatan yang bisa menimbulkan lack of coordination. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana, Gung? Belum? Belum sih, Pak. Oke. Kalau belum, saya yang nanya. Ya, saya yang nanya. Nanti coba siapa yang mau menjawab. Ya. Misalnya ya. Kita punya bisnis travel. Ya. Kita punya bisnis travel, kemudian kita nggak tahu pandemi ini ya. Kita nggak tahu pandemi ini. Kita menginginkan travel kita tetap jalan, customer juga menginginkan ada service apa namanya, ada, karena customer kita mempunyai beberapa customer yang ini ya, yang apa, pelanggan tetap gitu ya, pelanggan tetap. Nah, dalam kondisi pandemi kayak gini, ada larangan dari pemerintah atau ada kewajiban kita menjalankan protokol kesehatan. Travel kita harus tetap jalan, tapi kita harus mengurangi kapasitas. Apa yang kita lakukan dengan travel kita? Ada yang punya ide? Kita nggak boleh nutup, tapi kita hanya bisa melakukan pengurangan kapasitas. Bagaimana ide Anda dengan customer Anda, dengan supir Anda? Apa yang Anda lakukan? Ada punya jawaban? Boleh ditulis di chat atau langsung di sini. Anda juga belajar komunikasi kan ya? Komunikasi bisnis ya? Belajar, Pak. Nah, top. Anda memang top. Kita menggabungkan semua ilmu ini. Apa yang Anda lakukan dengan travel kita? Kalau buat promosi pengurangan harganya gimana, Pak? Pengurangan harga. Pengurangan harga berdampak bisnis kita juga nanti akan revenue-nya turun. Sementara cost tetap kita
ada biaya tetap yang harus kita tanggung kan ya. Iya, Pemeliharaan Pak. mobil itu kan nggak tergantung berapa penumpang. Ya, pemeliharaan mobil, kemudian kita beli atau sewa mobil juga harus kita tutup. Gimana? Kita ya rugi, tapi ruginya jangan terlalu banyak gitu. Pengurangan karyawan dari supir. Langsung kita Kal- lakukan mengurangi karyawan? Hmm, Mungkin Mungkin aja sih, Pak. Kalau ya. mengurangi kapasitas di dalam travelnya, tapi meningkatkan harga harga travelnya. Nah, ya, ya. Nah, kita harus komunikasikan hal ini kepada penumpang kita ya. Penumpang yang memang apa? Ya apa? Customer kita ya, customer yang selalu selalu menggunakan jasa kita. Kita ya ilmu komunikasi kita mainkan. Ini sehubungan dengan ini, maka kita harus sama-sama ya saling menjaga. Nah, untuk itu karena kapasitas ini hanya separuh yang harus diisi, maka beban yang contoh misalnya ya, satu travel itu penumpangnya 8 ya, yang dalam kondisi normal tarifnya 200.000, harganya 200.000. Berarti satu trip berapa revenue-nya? 200 kali 8, ya kan? 200 kali 8 berarti 1.600.000. Ya. Nah, 1.600.000 ini sekarang dengan adanya kondisi seperti ini, kita harus mengurangi kapasitas menjadi separuh, yang tadinya 8 menjadi 4. Nah, revenue 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 yang biasanya kita dapatkan satu trip itu 1.600.000, ini kan sudah cost segala macam gitu ya. Nah, ini mestinya juga tidak boleh kita rugi, hanya kita naikkan tarif ya. Ya nggak mau kita naikkan tarif gitu. Tapi kenaikan tarif ini jangan sekonyong-konyong, maksudnya jangan jangan begitu penumpang kita mau jalan, oh maaf ya, nggak Anda nggak bisa karena ini hanya diri separuh. Ya kita harus komunikasi terlebih dahulu. Mohon maaf sehubungan dengan pada pelanggan, mohon maaf sehubungan dengan protokol ini, maka setiap kendaraan hanya diisi kapasitas ini. Untuk itu, biar kita sama-sama mohon mohon pengertian para pelanggan bahwa tarifnya naik, isinya hanya setengah. Jadi nanti pelanggan pun akan mengatur perjalanannya gitu, ya, mengatur perjalanannya. Mungkin kita nggak perlu mengurangi supir, Ardito, ya. Karena apa? Semua kan kita pasti kita semua kan tahu ya. Jadi komunikasi internal kita juga seperti itu. Supir yang tadinya ada insentif apa-apa, mohon maaf harus dikurangi ya. Kita sama-sama prihatin ya. Mungkin insentif supir berkurang, tapi eh, tidak tidak memberhentikan gitu ya, tidak langsung melay off, tidak langsung melay off supir kayak gitu ya. Jadi kita komunikasi dengan, nah itulah koordinasi gitu ya. Jadi tidak ego lokal, jadi tidak ego lokal, wah ini karena harus mengurangi kapasitas, kita langsung naikkan tanpa kita memberitahu para penumpang ya. Ini contoh contoh di sana ini banyak dilakukan oleh para transporter ya. Saya juga mengalami kalau saya naik travel harganya jadi hampir 2 kali lipat ya. Kita maklum karena memang biaya juga harus ditutup sama perusahaan travel ya. Dan di sinilah nanti akan kelihatan bahwa dalam sistem rantai pasok itu adanya kolaborasi, adanya trust, itu akan terasa ya. Bahkan dengan penumpang pun harus ada trust, dengan customer juga harus ada trust ya. Itu kira-kira kalau terjadi ya, mudah-mudahan ini segera berlalu. Baik, apa yang harus kita lakukan ya untuk mengurangi atau untuk meningkatkan koordinasi, untuk menghindari lack of coordination ya, mengurangi hambatan koordinasi. Yang pasti adalah menyelaraskan tujuan dan insentif, ya, menyelaraskan tujuan bisnis bukan lagi tujuan entitas ya, bukan lagi tujuan per perusahaan dalam
dalam rantai pasok, tapi menyeluruskan tujuan rantai pasok. Nah, di awal-awal kuliah kita sudah diskusikan panjang lebar. Tujuan rantai pasok adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan atau ekspektasi customer. Nah, customer di mana ujung-ujungnya customer adalah end customer. Ya, end customer. Menyeluruskan tujuan dan insentif. Nah, contoh di end customer kita di industri transportasi, end customer kita ya penumpang, gitu ya. Kalau di retail, end customer kita ya para pembeli yang akan menggunakan barang yang kita jual. Ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana ekspektasi mereka, end customer itu terpenuhi. Ekspektasi end customer kalau di retail apa ekspektasi end customernya? Bisa mendapatkan barang, ya, baik dari dengan kuantitas yang tepat maupun dengan waktu yang tepat. Jadi kalau mereka butuh ya ada, mereka butuh berapa ada, mereka butuh kapan ada. Itu adalah tujuan dari rantai pasok. Gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomong aqua, ya mestinya di situ ada aqua, gitu ya. Dan menyelaraskan insentif, artinya insentif ini setiap yang dalam rantai pasok itu nanti akan harusnya sadar atau harus memahami bahwa insentif yang kita dapatkan ujung-ujungnya adalah yang berasal dari end customer, ya, berasal dari end customer. Kemudian meningkatkan akurasi informasi, ya tadi ya. Jadi karena salah satu penyebab hambatan koordinasi adalah distorsi informasi, maka kita harus meningkatkan akurasi informasi. Contohnya gimana? Akurasi informasi. Contohnya seperti apa? Ada punya ide, Fajar? Dewi? Meningkatkan akurasi informasi. Misalnya gimana? Ini dalam forecast ya. Jadi forecast itu, ya, forecast yang dilakukan itu dilakukan forecast itu secara terintegrasi. Contoh-contoh yang sangat simpel ya, sangat sederhana. Andra ada, Andra? Ayu Sikun, Andra? Composition? Ari? Anda tahu mesin POS? Pernah dengar istilah POS? POS? POS apa? Contoh penggunaan mesin POS ya, penggunaan mesin POS. Ya. Kita sebagai brand holder air minum dalam kemasan merek X, ya. Merek X. Nah, air minum dalam kemasan merek X-nya nih. Kita dalam kemasan merek X itu dijual di retailer, ya, di para peritel juga, para peritel, ya, distributor retailer. Taruh misalnya ini ada retailer nasi, retailernya namanya C. Nah, C ini salah satu alat yang digunakan adalah point of sales machine, POS machine.
Ya, Anda bisa kebayang ya, pada saat Anda masuk toko, kemudian Anda membayar di kasir, itu namanya mesin POS, ya, point of sales machine. Nah, mesin itu ya, itu adalah alat elektronik yang digunakan untuk kasir. Memang kita kenalnya sebagai kasir ya, alat di kasir ya. Tapi itu adalah alat POS yang kalau kasir mengentry data, jadi kasirnya di sini misalnya, ya, ada entry data. Oh, ada AMDK merek X terjual 5 unit. 5 unit dientry di sini. Nah, begitu si kasir eksekusi, return atau execute ya, enter, track, maka data akan tercipta di sini. Ya, data created. Data tentang produk X yang terjual berapa. Gitu. Harganya berapa? Berarti volume penjualan, jadi di sini di retailer itu nanti akan tercreate data ya. Jadi ini bayangkan ya, di kasir itu mengeksekusi atau mengenter mesin POS, maka akan tercreate data. MD Kamer X sales yaitu harga kali unit. Jadi untuk kepentingan retailer itu nanti akan dia penting terhadap berapa sih salesnya untuk MDK merek X gitu ya. Harganya misalnya harganya 1000, lakunya 5, berarti 5000 penjualan berasal dari mesin, penjualan berasal dari MDK merek X gitu. Kebayang? Nah, itu data itu diperlukan oleh retailer untuk nanti keperluan akuntansi dan keuangan di retailer itu, juga keperluan di inventory mereka ya, di gudang mereka, untuk nanti replenish dan order kepada B. B dari B itu nanti ada jadi dasar order kepada X, kepada A yang punya merek gitu ya. Nah, ini dilakukan secara real time. Jadi begitu si kasir di retailer C mengeksekusi penjualan air kemasan merek X, enter gitu ya, maka data yang tercreate ini nanti akan bisa diakses oleh B, yang menyebar, dan B nanti akan bisa diakses oleh A juga. Nah, sehingga di B ini nanti akan menjadi dasar untuk melakukan forecast ya. Forecast dari B ya, forecast demand dari B akan menjadi dasar bagi A untuk melakukan forecast demand, dan nanti menentukan untuk produksi, MRP, persediaan, dan belanja material kepada supplier. Ya, dari contoh bagaimana meningkatkan akurasi informasi. Nah, di sini ini juga ada unsur koordinasi dan trust. Ya, karena apa? Begitu retailer C meng-create data, data ini akan di-share kepada B. Nah, saya akan share kepada B kalau ada trust. C kepada B, B juga kepada C. Demikian juga ke A. Gitu ya. Nah, maka akan terjadi peningkatan koordinasi, peningkatan akurasi informasi. Ya. Bisa diikuti logikanya seperti ini. Kemudian meningkatkan kinerja operasional ya, Dari sisi operasional banyak sekali ya, misalnya dari sisi manajemen operasi, manajemen persediaan gitu ya. Jadi bagaimana kita menekan biaya persediaan ya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan koordinasi. Ya, salah satunya apa? Misalnya salah satunya akurasi informasi. Ya, jadi dengan informasi yang akurat, karena ini real time ya, dari C ke B ke A, nah nanti informasi yang semakin tinggi akurasinya ini nanti akan menjadi menjadi dasar A untuk memesan material ya. Jadi materialnya tidak terlalu banyak atau tidak terlambat, ini kinerja operasi. Contohnya seperti itu logikanya ya. Kemudian merancang strategi harga untuk menstabilkan pesanan ya. Kemarin kita sudah mempraktekkan diskon gitu ya. Diskon di satu sisi bisa
meningkatkan demand. Tapi nanti juga akan berdampak. Kalau sudah tidak diskon bagaimana? Nah, itu strategi harga yang bisa menstabilkan pesanan. Ya, apakah diskonnya dilakukan di periode kapan? Periode puncak atau periode non puncak? Itu strategi harga. Ya, ini juga untuk meningkatkan koordinasi. Kemudian membangun kemitraan strategis dan kepercayaan. Nah, ini pastilah ya. Pasti. Jadi kemitraan atau partnership yang strategis dan saling percaya itu syarat bagaimana kita bisa koordinasi. Syarat bagaimana kita akan berkolaborasi. Ya. Kolaborasi akan terwujud kalau ada kemitraan dan ada kepercayaan. Ya. Ini beberapa alat-alat manajerial yang kita gunakan untuk meningkatkan koordinasi antar entitas dalam sistem rantai pasok. Upaya yang lain itu adalah menyelaraskan tujuan. Ya. Jadi sudah kita singgung, menyelaraskan tujuan dan insentif. Ya, selaraskan tujuan dan insentif sehingga setiap peserta dalam aktivitas rantai pasok bekerja untuk memaksimalkan total keuntungan rantai pasokan. Maksudnya bukan keuntungan masing-masing, ya, tapi keuntungan rantai pasokan. Ya. Meskipun pada ujungnya keuntungan itu didapatkan dari premium atau selisih harga antara biaya cost of goods sold, ya, harga pokok penjualan, ya, ditambah margin. Jadi berbagi keuntungan, menyelaraskan tujuannya. Jadi jangan lupa bahwa tujuan dari rantai pasok, tujuan berbisnis itu bukan semata ngejar profit, tapi bagaimana kita bisa memberikan service level maksimal sehingga ekspektasi pelanggan pun bisa dipenuhi. Ya. Kemudian menyelaraskan tujuan di seluruh rantai pasokan, ya. Jadi tujuan di seluruh rantai pasokan, masing-masing ingin memaksimalkan profit, ya, memaksimalkan profit. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalau di tahapan antara OEM dengan distributor itu ya maksimisasi profitnya itu dari lebih banyak kepada menekan biaya operasi, ya, menekan biaya operasi. Dan nanti kalau ke end customer itu kita akan bicara premium price. Tapi harus diperhatikan juga masalah persaingan, ya. Jadi pada ujungnya rantai pasok itu harus bisa menyediakan, mendeliver produk atau jasa yang service levelnya sesuai dengan tuntutan mereka, tapi dengan harga yang lebih bagus dibandingkan harga pesaing rantai pasokan, gitu ya. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, ya. Contoh misalnya persaingan antar air minum dalam kemasan, ya. Air minum dalam kemasan ada merek A, B, C, D, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mensatisfy customer ekspektasi, tapi dengan harga yang kompetitif dibanding air minum kemasan merek yang lain, gitu. Ini menyelaraskan tujuan, insentif juga demikian, ya. Insentif juga demikian. Jadi di satu sisi kita harga bisa bersaing, tapi profit pun tidak turun atau tidak rendah. Ya, jadi kita bisa memenuhi service level tanpa mengorbankan efisiensi. Contohnya gimana? Contohnya untuk tetap memaksimalkan profit itu adalah meminimalkan biaya produksi dan operasi. Ya, ketepatan inventory, ya, kecepatan perputaran produk atau material di dalam inventory, gitu ya, yang kemarin kita ukur dengan average flow, ya, average average inventory flow. Kemudian penetapan harga untuk koordinasi, ya. Jadi harga atau pricing itu juga nanti harus dikoordinasikan, ya. Setiap entitas itu tidak boleh behaviornya tidak boleh lokali, ya. Di harga juga harus dikoordinasikan sehingga nantinya itu tidak terjadi penetapan harga yang tidak bisa bersaing, ya. Mengubah sales force insentif dari sell in, ya, for retailer menjadi sell through by retailer, ya. Jadi maksudnya
insentif atau profit ya itu tidak boleh ditekankan pada semata-mata pada kinerja penjualan saja ya. Force insentif, sales force insentif ya. Jadi dari sell in ini yang hanya menekankan bagaimana insentif itu maksimal di retailer, tapi menjadi sell through ya. Tapi justru retailer itulah yang bisa memaksimalkan profit untuk seluruh entitas dalam sistem rantai pasok. Ya, jadi berpikir secara kesisteman. Ya. Ini upaya yang dilakukan untuk meningkatkan koordinasi, ya, sinkronisasi koordinasi. Kemudian upaya lain yaitu meningkatkan visibilitas dan akurasi informasi. Ya, visibilitas itu artinya kejelasan cara pandang secara bersama gitu ya. Kemudian ke kemampuan untuk menerjemahkan tujuan secara bersama. Misalnya apa yang dilakukan berbagi data tempat penjualan. Ya tadi itu ada POS gitu ya. POS itu salah satu implementasi atau alat yang digunakan untuk meningkatkan akurasi informasi. Jadi kita manfaatkan POS semaksimal mungkin. Ya makanya ya kalau Anda lihat ada beberapa produk minuman ringan ya, minuman ringan kayak Fanta, Coca-Cola dan sebagainya. Itu kan mempunyai kode-kode sales, kode-kode penjual. Salesforce ID ya. Kalau Anda mengageni itu nanti Anda punya ID. Itu nanti informasi tentang sales di setiap outlet, di setiap retail itu akan terpantau secara real time. Ya. Jadi data itu akan dibagi. Data itu karena apa? Karena justru dari ya tadi kita diskusikan ya dalam bullwhip effect bahwa forecast yang errornya paling rendah itu adalah forecast yang dilakukan oleh entitas yang langsung berhubungan dengan end customer. Ya, jadi misalnya retail mempunyai mesin POS, nah itu adalah alat yang sangat bermanfaat, alat yang sangat powerful untuk rantai masuk. Ya. Karena begitu eksekusi di retailer, ya retailer itu langsung ke end customer, data itu akan bisa menyebar. Ya. Jadi tingkat akurasi untuk forecast demand pun akan semakin tinggi. Ya, berbagi data tempat penjualan. Kemudian menerapkan peramalan dan perencanaan secara kolaboratif. Nah ini bisa dimungkinkan kalau data kita capture secara bersama, maka kita bisa melakukan peramalan dan perencanaan kolaboratif. Artinya antara customer dengan OM-nya, OM dengan suppliernya itu bisa melakukan forecasting dan planning secara bersama. Ya, dengan menggunakan data yang sama. Kemudian merancang kontrol ya, pengendalian satu tahap pengisian ulang atau replenishment. Ya. Misalnya dengan Continuous Replenishment Program atau CRP. Ini dilakukan misalnya Anda sering melihat di supermarket misalnya Continuous Replenishment Program untuk supermarket itu menjual space kepada para pemilik merek ya, holder space-nya. Kemudian nah nanti setiap pemilik merek itu melakukan aktivitas ya, kepada pemasoknya. Ya. Nah ini kontrol terhadap replenishment ini bisa dilakukan misalnya dengan model pengisian ulang atau replenishment yang secara continuous, ya continuous. Jadi monitor terhadap status persediaan di satu outlet, ya monitor. Nanti ada kapan harus diisi kembali, gitu ya. Itu pengisian ulang berkelanjutan atau continuous replenishment program. Atau juga bisa melalui inventory yang dikelola oleh vendor, ya vendor manage inventory. Ya, jadi vendor manage inventory itu
itu satu pola atau aktivitas pengisian inventory yang dilakukan oleh vendor. Nah, jadi contoh kalau kita di sebuah supermarket gitu ya, ada outlet fashion merek tertentu ya. Nah, itu kontrol terhadap kapan merek itu habis, kemudian kapan haruskan diisi lagi, itu dilakukan oleh vendor logistik misalnya ya. Itu vendor manage inventory, vendor logistik seperti itu. Ya. Jadi merupakan upaya-upaya untuk meningkatkan akurasi informasi dari sisi replenishment, ya, proses replenishment atau itu bagian dari inventory management. Kemudian meningkatkan kinerja operasional, ya, meningkatkan kinerja operasional. Ini dengan mengurangi replenishment lead time, ya, jadi menurunkan waktu untuk pengisian ulang, ya, menurunkan waktu pengisian ulang. Artinya, kemarin kita sudah pelajari average full time, ya, full time. Semakin cepat full time itu akan mencerminkan kinerja bisnis yang semakin bagus, ya. Artinya barang itu berputar secara cepat, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan mengurangi replenishment lead time, ya. Jadi suatu saat misalnya stok kita di satu unit outlet habis, maka itu bisa segera terisi, ya. Jadi kalau kita di kuliner misalnya ya, freezer kita tinggal kita tetapkan bahwa persediaan pengaman safety stock itu adalah misalnya 2 kilo ya, 2 kilo. Begitu persediaan tinggal 2 kilo, maka kita harus langsung order kepada pemasok ayam, ya. Nah, jarak dari satu order ke order lainnya itu yang disebut sebagai replenishment lead time, ya. Nah, semakin cepat kita mengirimkan order ya, jadi frekuensi ordernya akan semakin cepat ya, itu berarti replenishment time akan semakin berkurang ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengganti stok ya, mengisi kembali stok itu akan berkurang, semakin pendek ya. Kemudian mengurangi ukuran lot ya. Kalau ini ya, mengurangi replenishment lead time itu nanti berdampak pada kelancaran delivery kepada customer, kelancaran proses produksi ya. Kalau ini mengurangi ukuran lot itu meningkatkan kinerja operasional dengan cara mengurangi atau menurunkan biaya persediaan ya, mengurangi ukuran lot, karena semakin besar lot yang kita pesan itu akan semakin besar kuantitas yang kita terima, semakin besar kuantitas yang kita simpan, semakin tinggi pula biaya inventory. Dengan mengurangi lot maka akan semakin rendah tingkat inventory sehingga mengurangi biaya inventory. Kemudian penjatahan berdasarkan penjualan sebelumnya. Jadi kita mengalokasikan shipment atau pengiriman produk berdasarkan penjualan sebelumnya. Forecast ya, forecast. Dan itu makanya di sini dituntut akurasi forecast yang tinggi. Dan berbagi informasi untuk membatasi permainan. Maksudnya permainan apa ya? Berbagi informasi untuk membatasi. Jadi adanya spekulasi gitu ya, membatasi adanya spekulasi. Ini yang dimaksud spekulasi ya. Spekulasi artinya apa? Spekulasi itu sesuatu yang tidak pasti dan ini bisa berdampak pada peningkatan kos. Kenapa? Kita berspekulasi, kita membeli dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan biaya inventory. Ya, oleh karena itu, kalau kita bisa berbagi data ya, data penjualan yang real time kayak tadi menggunakan POS, maka kita bisa berbagi informasi secara real time juga dan datanya lebih akurat.
Kemudian penetapan harga untuk menghindari bullwhip effect ya. Ini bisa dilakukan dengan mendorong retailer untuk memesan dalam jumlah lot yang lebih kecil. Jadi retail itu kita tekankan jangan mesin dalam jumlah yang besar. Karena apa? Kalau mesin dalam jumlah besar itu dampaknya itu terjadinya ini forward buying, pembelian berjangka. Ya, pembelian maksudnya gini. Misalnya ya, memanfaatkan harga. Jadi per retail itu nanti memperkirakan kalau nanti beli di masa yang akan datang itu nanti harganya naik. Nah, makanya dia beli dalam jumlah yang besar untuk menghindari spekulasi kenaikan harga. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi pembelian dalam jumlah besar, dalam lot yang besar, maka dia akan membeli dalam waktu yang lama nantinya, ya, atau melakukan forward buying gitu. Nah, ini diharapkan tidak terjadi. Ya. Jadi membelinya ya sesuai dengan kebutuhan, jangan numpuk. Ya. Kalau numpuk, dampak ke dia juga ada, yaitu biaya inventory meningkat. Dampak ke kita sebagai supplier juga ada, yaitu apa? Nanti pembelian yang akan datang itu akan jarang atau lama waktunya. Gitu ya. Ini jadi pembelian ini kita berkepentingan dengan pembelian dalam jumlah lot yang lebih kecil. Bagi kita, bagi supplier, bagi OM, itu dampaknya adalah kita lebih pasti dalam forecast, ya, dan juga lebih pasti nanti karena forecast demand-nya lebih pasti, maka kita nanti akan turunkan dalam material requirement planning-nya pun akan lebih akurat. Ya. Berbeda dari diskon kuantitas berdasar ukuran lot ke diskon kuantitas biasa ya. Jadi dihindari ya harusnya diskon itu tidak sering dilakukan ya, tidak sering dilakukan karena ini nanti akan merubah merubah struktur rantai pasokan ya. Maksudnya tuh nanti akan menjadikan yang tadinya smooth itu menjadi fluktuatif ya. Atau terjadi forward buying misalnya ya. Begitu didiskon terjadi demand yang banyak. Tapi nanti nggak didiskon harga normal, itu nanti demand-nya turun drastis ya kayak kemarin ya. Forward buying namanya. Kemudian secara bersama menstabilkan harga ya. Jadi bagaimana caranya? Di antara entitas jangan ada yang spekulasi. Gitu. Dan juga membangun kemitraan strategis dan kepercayaan. Ini bagaimana upaya untuk menghindari bullwhip effect. Ya. Kemitraan strategis dan kepercayaan misalnya berbagi informasi gitu ya. Kemudian bagaimana continuous replenishment dan VMI ya, vendor managed inventory. Misalnya dilakukan dengan pengisian ulang satu titik. Jadi kita hanya melakukan replenishment untuk satu point of sales misalnya ya, atau point of service. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk mencegah terjadinya penumpukan inventory pada titik pelayanan atau pada pusat penjualan. Ya. Kemudian dari ya yang tadi ya CRP, continuous replenishment, continuous replenishment-nya. Ya, jadi grosir, wholesale, dan manufacturer melakukan proses isi ulang atau replenishment berdasarkan data POS. Jadi data POS yang di-create oleh retailer itu nanti akan disebar, di-share ke wholesale, ke grosir, dan juga ke manufacturer. VMI itu adalah konsep di mana manufacturer dan supplier bertanggung jawab terhadap semua keputusan terkait inventory. Jadi manajemen inventory itu dilakukan secara bersama-sama oleh manufacturer maupun supplier. Ya contoh yang dilakukan oleh Toyota dengan Bridgestone ya, VMI. Jadi untuk penyediaan ban itu dimanage oleh supplier ban ya dan manufacturer secara bersama. Bersamanya bagaimana? Bersamanya jadi manufacturer Toyota Astra Motor itu nanti open inventory status, open forecast demand-nya itu kepada supplier, sehingga nanti pasokan terhadap ban itu bisa dimanage secara bersama. Ya. Kemudian adanya produk pengganti ya, substitusi material atau produk pengganti. Ini
konsep tentang continuous replenishment dan vendor manage inventory. Jadi nanti di supplier itu ada produk atau item untuk pengganti jika terjadi kekurangan stok di retailer atau di customer. Kemudian satu ide yang sangat bagus ya, dan ini sering menjadi satu konsep dalam manajemen supply chain, bagaimana meningkatkan kinerja supply chain itu adalah planning, forecasting, dan replenishment. Collaborative planning, CPFR ya, collaborative planning, forecasting, and replenishment. Jadi supplier dan customer, ini maksudnya supplier dan customer ya, bukan penjual dan pembeli ya. Supplier dan customer pokoknya lah ya, kolaborasi dalam satu atau beberapa hal ya, yaitu untuk hal-hal yang bersifat strategik maupun yang planning ya. Strategik misalnya hal-hal yang bersifat strategik, misalnya hal-hal yang jangka panjang ya. Contoh yang dilakukan oleh Toyota ya, Toyota dimanapun ya, bukan hanya di Indonesia. Jadi salah satu konsep dalam Toyota Manufacturing System atau Toyota Production System itu adalah bagaimana mendekatkan para supplier ini dalam satu wilayah yang memungkinkan diwujudkannya just in time. Ya, kawasan Toyota ya. Jadi dalam satu kawasan di situ ada perusahaan pemasok ini, perusahaan pemasok ini, perusahaan pemasok ini, nah itu berkolaborasi ya, antara supplier dengan OEM di penempatan dalam satu kawasan untuk strategi dan planning ya. Strateginya ya, kalau di Toyota itu ada strategi just in time, kemudian perencanaan untuk produksi, nah itu ditunjang oleh adanya kolaborasi seperti itu. Termasuk adalah demand and supply management. Kemarin kita sudah praktekkan memanage demand dan supply dengan beberapa hal, yaitu managing supply dari sisi internal kita ya, OEM, managing demand ya, untuk mendongkrak demand ya, bagaimana memanage demand dan supply tersebut. Jadi kalau misalnya kita bicara, kalau kita ingin menaikkan demand, itu salah satu yang dilakukan adalah diskon, misalnya diskon kuantitas atau diskon harga ya, diskon harga. Nah, dengan diskon harga ini maka diharapkan akan terjadi kenaikan demand. Kalau terjadi kenaikan demand, apa yang dilakukan dari sisi supply? Kemarin sudah kita praktekkan ya, dari sisi supply kita memanage kapasitas, kita memanage inventory gitu ya. Kemudian nanti kalau didetailkan lagi ya, diturunkan lagi ya, dari kan kemarin kita bicaranya aggregate plan, kemudian master production schedule, dan sampai ke material requirement planning. Ya, kalau demandnya berubah seperti ini, maka aggregate planningnya akan menyesuaikan. Aggregate planning menyesuaikan berarti produksi juga akan menyesuaikan nanti. Produksi menyesuaikan, inventory menyesuaikan, maka kebutuhan bahan juga menyesuaikan. Jadi MRP-nya juga menyesuaikan, material requirement planning-nya juga menyesuaikan. Nah, kita bicara pada sebenarnya lebih kalau kita bicara platform ERP ya, karena dinamika dari perubahan demand dan supply ini harus cepat-cepat dieksekusi, harus cepat-cepat diantisipasi, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya platform atau kita punya aplikasi untuk eksekusi ERP ya, termasuk eksekusinya dan juga analisis ya. Jadi kolaborasi untuk perencanaan, forecast, dan replenishment ini termasuk di dalamnya adalah untuk strategi dan planning, demand dan supply management, eksekusi program, dan juga analisis ya. Kemudian retail event collaboration. Jadi kalau misalnya si retail itu mau mendiskon untuk mendongkrak demand ya, atau membuat promosi dalam skema tertentu ya. Jadi misalnya bundling promotion ya. Kalau Anda beli produk ini, maka akan dapatkan produk ini untuk beda merek tapi satu pabrik.
Ya, contoh produknya Unilever, pembeli yang berbelanja produk merek Unilever bisa berbelanja produk lain merek Unilever dengan diskon apa? Yaitu retail event. Ya, retail event. Nah, kalau ada event seperti itu harus dikolaborasikan dengan siapa? Dengan brand holder, dengan manufacturer. Sehingga nanti tidak terjadi atau tidak muncul adanya lack of coordination. Ya. Tiba-tiba ada demand yang melonjak, tidak kaget suppliernya. Itu retail event collaboration seperti itu. Kemudian distribution center replenishment collaboration, ya termasuk juga kolaborasi untuk replenishment, ya pengisian ulang di distribution center. Kemudian store replenishment collaboration, kolaborasi di store-nya. Kalau ini di pusat distribusi, ya. Kalau ini di store-nya. Kemudian collaboration assortment planning, ya perencanaan untuk pemilihan secara kolaboratif, ya antara supplier dengan customer. Kemudian teknologi, ya pemanfaatan teknologi. Kemudian secara organisasional, gitu ya, secara apa kelembagaannya juga itu harus kita penuhi, ya tuntutan teknologi dan organisasional untuk keberhasilan CPFR. Kemudian implementasi CPFR itu mengandung risiko dan juga rintangan, itu juga harus kita cermati, harus kita sikapi, harus kita mitigasi secara bersama antara supplier dengan customer, dengan OEM. Ini adalah skenario kolaboratif planning, forecasting, and replenishment secara umum, ya. Hanya kalau dilakukan di level retail, ya, retailer mengadakan event organization event or collaboration, maka ini kapan dan bagaimana diterapkan dalam rantai pasok, ya. Ini misalnya highly promoted channel, ya promosi yang dilakukan oleh channelnya siapa? Channelnya retailer, ya. Atau kategori produknya. Oke, ini story finishing. Kemudian DC replenishment collaboration, kolaborasi untuk replenishment di tingkat distribution center, ya. Ini bisa dilakukan misalnya di distribution center untuk ke retail. Jadi misalnya kalau di Bandung Anda pernah lihat di daerah Soekarno-Hatta itu ada distribution center untuk produk Rapindeng atau Red Bull, ya di Soekarno-Hatta. Ini dilakukan untuk distribution center ini dipusatkan, ya di regional tertentu untuk menghemat biaya shipment. Ya. Drugstore, hardware ini grocery ini layak atau sering melakukan DC replenishment collaboration. Kemudian store replenishment collaboration ini dilakukan di mass merchant, ya, toko-toko retail, kemudian toko-toko group store, ya, toko-toko tertentu yang menjual misalnya ini ya retail, ya, supermarket, minimarket. Kalau ini misalnya toko khusus olahraga, toko musik dan sebagainya. Collaborative assortment planning ini dilakukan biasanya di apparel dan produk-produk yang bersifat musiman. Ya, misalnya di department store, toko khusus, ya, Anda sering melihat ada outlet khusus untuk merek apa, ya, ada merek misalnya sepeda, ada merek pakaian gunung dan sebagainya. Menerapkan. Ini kalau kita lihat struktur kolaboratif planning and forecasting and management, ini misalnya, ya. Di sebelah kiri itu adalah kelompok manufacturing, ya. Di manufaktur itu misalnya ada tim yang membidangi tentang demand planning, sales, customer service, dan juga logistik, ya. Kemudian dari sisi retailernya itu nanti ada tim yang terdiri atau membidangi bidang merchandise, ya produk-produk yang diperdagangkan, ya merchandise planning, ini
misalnya kita mau jualan merek apa saja nih, gitu ya. Bagaimana kerjasama dengan merek tersebut? Nanti kalau ada diskon, kalau ada varian baru misalnya bagaimana? Ya. Kemudian bagaimana sistem buyingnya? Ya, di pembelian atau kontrak jual beli antara retailer dengan supplier. Ya. Apakah ada yang sifatnya konsinyasi, ada yang sifatnya beli langsung dan sebagainya. Dan bagaimana kebijakan replenishment-nya. Ya, apakah di-manage langsung oleh supplier, jadi supplier nanti akan memantau bagaimana cycle produk yang dijual di retailer. Atau ini sistemnya nanti akan order, ya, pull. Nah ini tahapan-tahapan untuk melakukan koordinasi, ya, kaitannya dengan bullwhip. Kita akan menghitung dampak yang terjadi dengan adanya bullwhip effect. Ya, kita bisa menghitung secara finansial juga. Ya. Jadi kita forecast, kemudian dampaknya, ya, itu nanti bisa kita lakukan, ya, komunikasi bullwhip effect, kemudian dapatkan komitmen untuk melakukan koordinasi secara bersama-sama, kemudian menyiapkan sumber daya dan seterusnya, ya. Nah ini yang kita tekankan bahwa dalam rantai pasok itu ada kolaborasi. Ini yang kita diskusikan pada pagi ini. Ada yang mau nanya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya cukup, oke, ya, cukup sebentar untuk jaga-jaga ini barangkali presensinya juga belum berhasil dengan menggunakan. Jadi nanti presensi menggunakan ini, ya, menggunakan chat yang ada di LMS. Saya berharap itu bisa linknya dari sana semua sehingga nanti Anda akses ke Google Meet itu akan terekam. Tapi ini untuk backup saya akan print screen untuk pertemuan pagi ini. Nanti barangkali yang melalui chat Google Meet itu tidak sempurna, maka ini kita punya backup di sini, ya. Tolong jangan leave dulu, saya akan print screen dulu biar kita nanti punya rekaman. Jadi nanti saya lebih mudah untuk menginput presensi. Kan dari link Google itu tidak bisa akses semua. Yang pertama dari saya sampai ke Asfara. Asfara ini halaman pertama. Halaman kedua di bawah Asfara ada Asihifa sampai Ginda. Asihifa sampai Ginda. Halaman ketiga di bawahnya Ginda ada Hafiz Riansa sampai Prilly. 7 orang, ada yang live satu lagi, ya. Terus di bawahnya Prilly, Resti sampai Wiana. Total 35. Tapi banyak yang nggak cover di screenshot ini. Nanti kita akan cek di akses di ini, ya, completion activities di LMS. Oke, saya kira itu yang kita diskusikan pada pagi ini. Ada pertanyaan? Saya? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita tutup kegiatan kuliah hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dan sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, kita langsung live, ya. Kita close, ya, Google-nya.
Pak mau nanya Pak,